Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Irina Saada, semester 3B, NPM 1913053136, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau human right adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai ada 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. HAM kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat saja. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Secara garis besar, Profesor Bagir Manan pada bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia membagi perkembangan HAM di Indonesia dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, yaitu hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya yaitu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, dan hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 2. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. 3. Hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. 4. Hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya yaitu pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, serta hak kebebasan untuk mengadakan perjanjian kontrak. 5. Hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan,
penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Terakhir, hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan pengajaran. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.